Rumah Jabatan, Rumjab, Gubernur Kaltara yang terletak di kawasan pusat pemerintah, Puspen, Kota Baru Mandiri, KBM. Tanjung Selor ditargetkan selesai dan bisa ditempati gubernur tahun ini. Nyatanya pembangunan ini menjadi sorotan LSM. Meskipun bangunan utama dan dua pendopo yang berdiri megah di atas bukit telah selesai dibangun, namun hasilnya belum rampung diduga pembangunan rumah gubernur. Terancam mangrak. Kepala Dinas PUPR semakin sulit dijumpai kepada media guna konfirmasi terkait bangunan rumah gubernur. Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi. Gubernur LSM Lira menyoroti proyek Rujab Gubernur Kaltara, menghabiskan anggaran 46 miliar, minta KPK audit pelaksanaannya. Gubernur LSM Lira Kaltara Abdul Rahman menyoroti pekerjaan konstruksi Rujab Rumah Jabatan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, yang merupakan proyek yang sudah dimulai. Pekerjaannya mulai sejak tahun 2022 sampai 2023 sampai 2024, namun tidak selesai. Dan Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Utara kembali mengucurkan anggaran tahun 2025 sebesar 5 miliar dengan alasan menyelesaikan pekerjaan agar bisa ditempati Gubernur Kaltara tahun 2025. Menurut Abdul Rahman, Gubernur LSM Lira Kaltara, terkait pekerjaan ini akan segera melaporkan ke KPK dugaan kegagalan proyek Rujab Gubernur Kaltara dan akan meminta agar segera diaudit pelaksananya. Karena pelaksana pekerjaan proyek tersebut harus bertanggung jawab terhadap anggaran negara yang menghabiskan sampai 46 miliar, namun hasil pekerjaannya tidak sesuai yang diharapkan masyarakat. Ditambah lagi pekerjaan konstruksi sudah melewati batas waktu masa kontrak pekerjaan. Dari pantau awak media bersama Gubernur LSM Lira Kaltara, di lapangan saat investigasi terlihat sangat memperhatikan, pasalnya masih banyak pekerjaan yang baru dimulai pelaksanaannya. Bahkan, terlihat kondisi bangunan sudah ada yang retak-retak, seperti mau ambruk. Masyarakat mulai curiga terhadap pemerintah karena dinilai banyak bermain anggaran negara melalui Dinas PUPR karena diduga banyaknya menyelewengkan anggaran negara sehingga masyarakat memberikan pendapat kalau gagalnya proyek tersebut bisa mengakibatkan kerusakan infrastruktur terhadap bangunan karena anggarannya banyak diselewengkan oleh oknum pejabat pemerintah. Hal ini bisa membuat hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah, ungkapnya. Dinilai belum rampung tuh. Bagaimana dengan tanggapan Pak Gubernur Lira Kalimantan Utara? Ya, tanggapan kami karena anggaran ini yang untuk tahap pertama 2023 itu sebesar 34,7 miliar sekian-sekian. Tapi menurut saya dari Lira, anggaran sebenarnya sudah seharusnya rampung semua. Tidak ada lagi bangunan itu seharusnya sudah selesai semua. Dan menurut keterangan yang lain bahwa anggaran 2024 itu ada tambahan lagi untuk pembangunan landscape dan pagar. Tapi saya lihat belum ini, dan mudah-mudahan tahun 2025 ini semuanya selesai. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi anggaran ini membengkak terus. Ya. Jadi berapa anggaran yang kita dengar keseluruhannya? Untuk tahap ketiga 2025 saya lihat 5,5 miliar lebih lah untuk finishing, termasuk pekerjaan landscape dan pagar atau pengaspalan jalan untuk masuk ke rumah jabatan gubernur. Jadi total anggaran dari awal sampai akhir itu Pak diperkirakan 40 miliar 40 seluruhnya miliar. Ya, sampai selesai. Seharusnya di anggaran pertama itu memang pekerjaannya memang untuk bangunan fisik itu ya seharusnya sudah selesai. Tapi saya lihat keadaan sekarang ya untuk rumah jabatan gubernur itu kelihatannya belum 100% sebenarnya. Ya, tapi di anggaran 2024 sudah dianggarkan lagi sekitar 3 miliar. Tahun 2025 sekitar 5 miliar lebih. Nah, inilah yang menjadi harapan kita supaya menjadi atensi untuk ada pengawasan di dalamnya, supaya jangan berulang-ulang terus. Abdul Rahman terkait pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dinilai kurang dikawal dan kurang pengawasan karena kualitas bangunan tidak berkualitas. Karena terlihat kondisi bangunan banyak yang retak dan amblas. Anggarannya cukup besar, seharusnya Dinas PUPR memberikan perhatian khusus terhadap proyek tersebut. Pasalnya, rumah jabatan gubernur ini yang akan menempati adalah Gubernur Kaltara orang nomor 1 di Kalimantan Utara. Tentu kita patut prihatin dengan keselamatannya. Tuturnya, masyarakat berharap kiranya pengawasan penggunaan anggaran stakeholder terkait
untuk melakukan pengawasan ketat agar pekerjaan selesai tepat waktu dan kualitas bangunan terjaga mutunya. Tentu ini menjadi tugas penting DPRD Provinsi, Kaltara, dan juga Inspektorat dapat melakukan pengawasan ketat terhadap jalannya pelaksanaan pekerjaan tersebut agar anggaran tidak terbuang percuma dan dapat tepat sasaran sesuai yang diinginkan. Abdul Rahman juga menyampaikan, kami berharap kiranya PPK, pengawas dan pengguna anggaran untuk kerja ekstra melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan berani untuk melakukan pemutusan kontrak jika pekerjaan belum selesai tepat waktu, katanya. Begitu juga di pihak lain untuk Inspektorat dan DPKAD. Kiranya tidak sesukanya melakukan pembayaran 100% kepada penyedia sebelum melakukan investigasi ke lapangan karena dikhawatirkan adanya indikasi kolusi antara penyedia dengan pihak PPK dan pengawas yang membuat dokumen FA atau FO fiktif karena pekerjaan belum selesai 100%. Dan kami akan melakukan pengawasan mulai dari lapangan sampai ke pihak DPKAD. Penharapannya rumah jabatan gubernur cepatlah selesai agar Gubernur Zainal Arifin Paliwang cepat ditempati. Ini semuanya selesai, tidak ada lagi yang tersisa. Jadi Pak Gubernur juga, Pak Gubernur Kalimantan Utara, Dr. Zainal Paliwang bisa menempati secepatnya rumah jabatan gubernur itu. Di tempat lain, Ketua DPW LP 2KP Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja Pemerintah Jakarta yang kami hubungi menegaskan bahwa ketepatan waktu penyelesaian kontrak diatur dalam Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan Perpres nomor 16 tahun 2018. Pasal 17 ayat 2. Pelaksanaan kontrak kualitas barang atau jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume. Selain itu dijelaskannya bahwa pada pasal 4 huruf A Perpres 1 Juni tahun 2018 Jo Perpres nomor tahun 2021 tujuan dari pengadaan barang dan jasa adalah menghasilkan barang atau jasa yang tepat dari setiap uang yang dibagikan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Dari setiap kontrak yang dikeluarkan diharapkan mendapatkan input berupa bangunan atau barang yang sesuai dengan kontrak. Tidak ada istilah mangkrak, kalaupun ada indikasi pekerjaan tidak selesai dapat dilanjutkan lewat tahun anggaran namun harus memenuhi unsur pasal 56 Perpres 1 Juni tahun 2018, Perpres Desember tahun 2021, dan tidak dapat dibayar 100% karena pekerjaan belum kelar, tegasnya. Di lain tempat DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Ketua Komisi 3 ditemui di ruangan kerjanya Jufri Budiman. Dia belum turun ke lokasi minta waktu terkait rumah jabatan gubernur seperti apa, pelaksanaan apakah sudah selesai pekerjaannya atau belum, dan mulai sekarang dirinya akan fokus dengan pengawasan terhadap rumah jabatan tersebut. Langsung melihat kondisi fisik bangunan, baru bisa memberikan tanggapan atau statement pada media, ungkapnya. Izin Pak, mau minta statementnya yang terkait rumah gubernur. Oke, dalam hal ini saya belum terlalu tahu ya situasi dan pembangunan yang di sana, kualitasnya. Jadi kalau saya melihat berita-berita kemarin, saya juga sempat kaget ya. Tapi pada prinsipnya kami sebagai tugas kami di DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini Komisi 3 itu infrastruktur dan pembangunan, tentu menjadi tugas kami untuk melihat dan berkoordinasi dengan para kontraktor atau pekerjanya ya, sampai di mana sudah sampai tahapan ini, sudah sampai di mana, apakah sudah 100% atau belum. Jadi coba berikan kesempatan kepada kami, saya sebagai Ketua Komisi 3 tentu bertanggung jawab dalam pembangunan yang untuk controlling pembangunan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini terkait dengan APBD. Nanti kami akan turun, kasih waktu kami untuk akan cek ke bawah. Siap. Dengan atas nama siapa Pak? Saya Jufri Budiman, Ketua Komisi 3 DPRD Provinsi Kalimantan Utara. Siap. Terima kasih. Sementara itu, dari pihak Dinas PUPR, Edon selaku Kepala Bidang Cipta Karya ditemui sangat sulit dijumpai di kantornya. Namun awak media langsung dijumpai di rumahnya dan menyatakan kalau anggaran sudah selesai pembayaran tapi masih dalam perawatan, termasuk plafon yang rusak, mengidentifikasi kembali hasil dari penyelesaian. Rumah jabatan gubernur mana yang masuk kontrak dan mana yang tidak, ungkapnya. Jadi Itu sudah berapa persen? sudah selesai Berapa kali meluncur anggarannya Pak? 2 kali. 2 kali.
343 2024 3. Tapi kalau kita lihat dari fisiknya itu, Pak Enon itu belum rampung. Seperti apa? Iya, belum rampung, tinggal nunggu landscape sudah tuh. Sementara kan air. Sementara artinya sudah rampung pembayarannya sudah semua. Iya, cuma kan kemarin Pak Gub kan itu satu lantai minta tambah 2 lantai, jadi kurang Ya. anggarannya yang di atas. Pelafon apa itu? Iya, pelafon. Itu nanti kami suruh kontraktor yang benahin. Nunggu LHPBPK juga kan. Jadi kami jumpai kemarin berkaitan masalah itu. Nah, kita tidak juga langsung mengangkat salah satu berita, harus jumpa salah satu PT seperti kita nih. Berhubung nomor kontak sudah kehilangan, jadi kita juga datangi ke sini untuk mengambil suatu kesimpulan berita itu supaya dia berimbang. Apa sih yang jalannya? Sementara kalau kita lihat dari lapangan, bahkan sudah juga anggota dari Dewan Provinsi sudah cross check ada 7 orang. Persoalan yang dipertanyakan oleh media itu masih ada belum rampung. Nah, sementara sudah anggarannya 100%. Nah, seperti apa ini Pak? Masih ada pemeliharannya nanti tuh. Tetap tanggung jawab kontraktor itu. Pemeliharaan itu. Memang di plafon itu kalau yang sisi luar itu kan ada tebukan, nggak cocok memang gitu untuk lembab dia. Nanti pakai ganti kalsium bot gitu. Iya, kita lihat itu hancur. Satu terbuka kan. Itu aja kali ya. Ada juga apa tuh belum dipasang keramik ya? Yang di mana? Dinding-dinding itu apa itu? Dihubungi langsung ke jaksa lewat telepon tapi tidak terhubung. Kejaksaan Tinggi diminta turun tangan terkait dugaan proyek bangunan rumah jabatan gubernur. Anggaran 46 miliar pekerjaan tersebut belum rampung, sementara sudah selesai pembayaran 100%. Pihak penegak hukum menindak tegas terkait proyek dugaan, tindak pidana korupsi di lingkungan dinas, pekerjaan umum penataan ruang perumahan, dan kawasan permukiman, PUPR Perkim, Kaltara. Tim Borneo Sinar TV melaporkan Provinsi Kaltara.